slot dana kursi ya untuk adik-adik semuanya untuk seluruh Indonesia dalam dan luar negeri. Nah, sampai saat ini peminat untuk LPDP itu terus bertambah karena kenapa? Karena untuk daftar di LPDP itu tidak perlu membayar ya dari semuanya ya. Jadi gratis gitu ya. Gratis, tidak dipungut biaya dan daftarnya online. Dan tesnya juga online. Sejak COVID itu tesnya semuanya online. Kalau di zamannya itu kita harus pergi ke titik-titik lokasi yang mengadakan tes LPDP. Kalau kemarin harus pergi ke Yogyakarta, Jogja, karena tesnya salah satunya ada di Jogja. Jadi waktu itu masih ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, dan beberapa tempat gitu. Jadi nggak seluruh Indonesia ada. Nah, sejak COVID itu semua tes diadakan online. Jadi adik-adik semuanya beruntung sekali ya. Eh, Tes LPDP ini bisa diadakan online sekarang gitu. Jadi adik-adik tidak perlu menyiapkan dana yang besar hanya untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini langsung di bawah Kemenkeu ya. Jadi Kementerian Keuangan tadi ya langsung dikelola oleh Kemenkeu tapi dia sudah badan otoritas sendiri. Nah, itu ya. Dan diambil dananya dari dana abadi pendidikan. Oke, nah jenis-jenis beasiswa LPDP itu sebenarnya banyak. Nanti kalau misalnya adik-adik pergi ke laman LPDP Kemenku.go.id itu nanti dia ada jenis-jenis beasiswanya, ya. Ada beasiswa umum, ada program afirmasi, ada program targeted, ya. Kalau yang program nomor 3 ini, ya itu khusus untuk beberapa kalangan saja, seperti PNS, TNI, Polri, kemudian dokter, kemudian subspesialis dan lain-lainnya ya. Kemudian kalau yang untuk afirmasi ini dia khusus untuk penyandang disabilitas, kemudian putra-putri Papua, kemudian daerah afirmasi. Jadi LPDP itu sudah memetakan ya di setiap provinsi itu ada daerah afirmasi. Arti daerah afirmasi itu daerah yang 3T. Terdepan, tertinggal, apalagi satunya T-nya itu ya. 3T dia tuh. Jadi sudah ada ininya ya, sudah ada listnya gitu. Jadi kalau di Kalimantan Barat itu yang masih masuk daerah 3T itu seperti Ketapang, kemudian Kayong itu masih kayak gitu ya. Pontianak, Singkawang, Kuburaya itu masih masuk daerah kota, jadi dia tidak masuk daerah afirmasi. Jadi kalau misalnya adik-adik itu semuanya ada di daerah yang tergolong afirmasi, itu adik-adik bisa mendaftar program afirmasi, ya. Tapi biasanya kita daftarnya itu di beasiswa program umum, ya, atau beasiswa reguler. Kalau misalnya adik-adik apa namanya pengen challenge diri lebih tinggi, adik-adik bisa juga daftar di perguruan tinggi utama dunia. Jadi LPDP itu punya list 100 top universitas ternama di dunia dan adik-adik bisa daftar di sana juga gitu ya. Dan untuk beasiswa yang biasanya kita daftar itu beasiswa yang reguler ya. Dan 1 tahun itu dia bukannya 2 kali. Kalau yang sekarang itu LPDP masih apa namanya batch 1 ya. Dari Januari kemarin, Februari itu baru seleksi administrasi. Nanti Juni atau Juni. Kalau nggak ada mundur tanggalnya Juni itu baru nanti ada pengumuman siapa saja yang diterima. Nah, kemungkinan itu akan buka batch 2-nya itu di bulan Juli. Jadi 1 tahun itu ada 2 kali, Bu. Dia. Kalau di zamannya daftar dulu 1 kali, 1 tahun itu ada 4 kali pendaftaran. Nah, kalau semenjak tahun berapa gitu ya, itu LPDP hanya buka 1 tahun 2 kali. Nah, dan di setiap batch itu adik-adik semuanya bisa pilih langsung ya, mau S2 di dalam negeri atau di luar negeri. Nanti tinggal disiapkan aja persyaratannya. Kalau misalnya adik-adik pengen S2-nya ke luar negeri, ya, itu nanti tinggal disiapkan aja persyaratan-persyaratannya untuk yang ke luar negeri. Kalau misalnya pengennya cuma ke dalam negeri, berarti nanti menyiapkan berkas-berkas administrasi atau persyaratannya di dalam negeri. Cuman yang mau menekankan di sini adalah untuk yang LPDP saat ini itu kita bisa daftar S2 dalam negeri atau luar negeri di waktu yang bersamaan. Kalau dulu waktu zamannya dia buka hanya untuk
dalam negeri, berarti yang bisa daftar hanya dalam negeri. Kalau dia bukanya khusus untuk luar negeri, berarti dia bukanya periode khusus untuk daftar luar negeri. Nah, kalau sekarang itu sudah lebih enak ya. Kita bisa langsung milih mau dalam negeri atau luar negeri di periode yang sama, gitu ya. Tinggal adik-adik semuanya apa namanya menyiapkan berkas-berkasnya. Nah, itu nanti kalau misalnya adik-adik buka halaman ini ya, lpdp.kemenko.go.id, terus cari jenis beasiswa dan pilih program beasiswa beasiswa umum ya, kemudian klik reguler. Itu nanti dia langsung di halaman itu ada kayak apa namanya kotak khusus ya, seperti tulisan yang di bawah ini, itu ya. Itu untuk kita mempermudah kita mencari buku panduan sama perguruan tinggi tujuan beasiswa. Jadi di situ sudah ada bukletnya ya. Kemudian ada perguruan tinggi tujuan dalam negerinya ya, listnya. Jadi adik-adik tinggal klik nanti langsung terdownload dalam bentuk PDF. Kemudian kalau luar negerinya PDF apa listnya seperti apa. Nah, ini sudah disiapkan oleh LPDP bukletnya ya, panduan pendaftarannya, kemudian list perguruan tinggi dalam negeri yang diperbolehkan oleh LPDP, kemudian list perguruan tinggi luar negeri yang diperbolehkan oleh LPDP. Nah, jadi kalau khusus untuk LPDP saat ini ya, adik-adik hanya boleh memilih kampus yang terdata atau berada di list LPDP ya. Kalau misalnya tidak ada di dalam list LPDP, ya, maka adik-adik tidak bisa berkuliah di sana. Gitu. Jadi kampus yang diperbolehkan sama LPDP itu adalah kampus yang ada di dalam list LPDP. Gitu ya. Kemudian, nah, beasiswa LPDP ini, ya, itu adalah beasiswa full funded, artinya dia akan membiayai semua komponen pendidikan yang dibutuhkan sama adik-adik semuanya. Ya, makanya di antara semua jenis beasiswa pendidikan itu kan ada yang dari Fulbright, kemudian ada yang dari AAS, kemudian ada yang dari Max gitu ya. LPDP itu yang paling banyak diminati. Kenapa? Karena dia full cover ya. Biaya yang diberikan sama LPDP itu apa aja, gitu ya. Pasti dana pendaftaran. Ya. Kalau misalnya adik-adik daftar dulu, kemudian nanti baru daftar LPDP, dana pendaftaran atau uang yang adik-adik dapatkan itu bisa dirembes ke LPDP. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya daftar nih, kwitansinya disimpan gitu ya. Karena nanti itu bisa dirembes dan kita bisa klaim ke LPDP, nanti diganti sama LPDP. Kemudian ada dana SPP. Nah, jadi SPP itu kita tidak perlu khawatir ya, karena itu langsung transaksi antara kampus dan LPDP-nya. Kita tidak perlu memusingkan apakah kita itu sudah dibayar atau enggak, karena itu nanti adalah urusan langsung dari LPDP ke kampusnya. Kita cuman hanya perlu fokus sama belajar. Hanya saja LPDP itu kalau untuk S2 hanya membiayai 4 semester ya, atau 2 tahun. Nah, kalau S2 itu kan dia umumnya kita berkuliah 2 tahun ya. Jadi adik-adik semuanya bisa mendapatkan beasiswa ya 4 semester. Selama 4 semester atau 2 tahun. Kalau misalnya lebih dari 4 semester atau 2 tahun, ya, maka tidak masalah, yang penting lulus, ya. Tapi di semester berikutnya, semua komponen-komponennya itu harus adik-adik sendiri yang membayar. Kayak misalnya SPP-nya atau ada uang apa segala macam itu nanti adik-adik semuanya yang melanjutkan gitu ya, ibaratnya bukan dari LPDP lagi. Jadi biasanya sih kalau misalnya anak-anak LPDP itu kalau nggak semester 3 semester 4 mereka sudah harus lulus gitu ya. Karena kalau udah sampai semester 5 mereka harus tanggung biayanya sendiri. Kemudian ada dana tunjangan buku ya. Jadi setiap 2 semester sekali itu nanti kita dikasih dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku ini biasanya digunakan oleh kita untuk membeli keperluan-keperluan buku ya. Biasanya kalau untuk S2 sama S3 itu kita memerlukan banyak buku ya. Terutama kalau kita lagi menyusun tesis atau disertasi itu banyak sekali buku yang harus kita beli, mau online atau offline. Nah, LPDP memberikan dana itu kepada kita. Dan itu tidak perlu ada eh, apa ya bahasanya itu
pertanggungjawaban gitu. Jadi kayak misalnya kita beli buku A, buku B, buku C kayak gitu, harus ada kuitansinya enggak gitu ya. Jadi dia ngasih dana setiap 2 semester sekali itu sekitar 10 juta, kayak gitu ya, dikasih dana bebas mau digunakan buat apa aja dan tidak perlu pertanggungjawaban. Gitu ya. Misalnya mau digunakan untuk beli buku apa kayak gitu atau misalnya mau dibeli untuk beli beli tab misalnya atau beli apa kayak gitu ya. Yang bisa menunjang perkuliahan adik-adik semua dan itu tidak perlu ada bukti atau kwitansi gitu ya. Nah, dana yang selanjutnya itu adalah dana bantuan penelitian. Jadi kalau misalnya adik-adik nih lagi udah dapat beasiswa LPDP, dana disertasi atau tesisnya adik-adik itu dibiayai. Jadi kita nanti ngajuin proposal pendanaan tesis biasanya. Nah, kalau misalnya untuk S2 itu kisaran biayanya sekitar 15 jutaan gitu ya. Kalau disertasi sekitar 60 jutaan. Itu kita ajukan kepada LPDP ketika kita sudah mau mengadakan penelitian untuk disertasi atau tesis kita. Nah, kalau misalnya dana bantuan yang ini, itu nanti harus ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya dananya lebih nih, kita makanya ternyata nggak sampai 15 juta, nah sisanya harus dikembalikan kepada LPDP berdasarkan bukti-bukti transaksi. Tapi kalau dana tunjangan buku tadi itu nggak perlu dikembalikan ya, pokoknya itu dikasih langsung plek kayak gitu, terserah sama kita mau digunakan untuk keperluan apa aja. Kemudian ada dana bantuan seminar internasional, ya seperti yang saya lakukan ini. Saya tahun 2019 itu pergi ke Asia Travel ya di Bangkok dan itu dibiayai sama LPDP. Nah, nanti kita proses pengajuan gitu ya ke LPDP ketika kita melalui email ya kalau ini. Jadi kita cari dulu konferensinya, kita mau ke negara apa kayak gitu ya. Jadi ada teman-teman mem itu yang dia pergi ke Korea, ada yang ke Jepang, kemudian ada yang ke daerah mana kayak gitu ya. Sesuai dengan budgeting yang diperuntukkan yang diberikan oleh LPDP. Kemudian kita ajukan via email kalau misalnya disetujui gitu kan semua komponen pembiayaan misalnya tiket pesawat, penginapan itu nanti akan dibayarkan oleh LPDP ya. Nah, kemarin ketika S2 MEM sempat perginya itu menggunakan dana LPDP ke Asia Travel ya di tahun 2019 yang kebetulan lagi ada di Bangkok gitu ya di Thailand. Kemudian juga ada dana bantuan publikasi jurnal internasional ya. Jadi kalau misalnya kita berhasil untuk menerbitkan satu artikel bereputasi Scopus Q2, itu kita dikasih dana 15 juta. Kalau misalnya Q1 itu kita dikasih dana 25 juta. Nah, itu. Nah, jadi ini dana-dana pendidikan yang diberikan oleh LPDP kepada kita ya. Ini di luar dari dana pendukung. Dana pendukung tuh misalnya kayak kita nih, ya, misalnya orang Kalimantan kuliahnya di Jawa, gitu ya. Misalnya kita ambil yang dalam negeri. Nah, itu transportasi dari kita pergi, kemudian nanti ketika kita selesai kuliah, itu akan dirembes dan diganti oleh LPDP. Atau kalau misalnya kita mau, kita bisa minta LPDP yang langsung memberikan tiket pesawat untuk kita. Jadi dia yang akan memberikan tiket kita, gitu kan. Jadi kita tinggal minta tulis aja tanggal berapa kita mau perginya, kemudian pulangnya nanti tanggal berapa gitu ya. Nanti dari LPDP yang akan membelikan tiketnya langsung, kemudian akan mengirim ke email kita apa tiketnya tersebut gitu ya. Dan kalau misalnya langsung dibelikan oleh LPDP, biasanya kita langsung pakai Garuda ya, karena Garuda yang langsung bekerja sama dengan pihak pemerintahan. Nah, kemudian ada dana aplikasi visa juga kalau misalnya adik-adik mengambil yang ke luar negeri ya, dana-dana keperluan luar negeri seperti visa dan lain-lain seperti asuransi kesehatan ini juga bisa diklaim ya. Kalau kemarin itu BPJS, jadi karena BPJS itu membayarnya mandiri, ternyata bisa di reimburse ya sama LPDP, harusnya kan dibayar sama LPDP. Kemudian sama LPDP diganti gitu ternyata. Kemudian dana hidup bulanan. Nah, ini dia yang paling enak ya. Dana hidup bulanan tuh kayak dia ngasih kita jajan. Ya. Kalau misalnya di Indonesia itu kita dibagi beberapa region ya, Jawa dan kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, itu biasanya besarannya itu berbeda tergantung dari lokasi di mana kita eh, apa namanya berkuliah gitu ya. Nah, di luar negeri juga sama gitu ya. Nanti ada komponen pendanaannya, misalnya kalau misalnya di Inggris berapa pound sterling, kalau misalnya di Eropa berapa euro. Nah, jadi kalau di Australia berapa ini dolar kayak gitu ya. Itu nanti disesuaikan dengan negara tempat kita
berkuliah. Tapi kalau misalnya di dalam negeri, kalau misalnya seperti di Jawa atau di Solo kemarin ya, itu sekitar 1 bulannya dikasih 4.300.000 kalau dari LPDP untuk tahun ini ya. Nah, dana hidup bulanan itu dia dikasihnya 3 bulan sekali. Ya, jadi setiap kali datang itu ya sekitar 12 jutaan lebih gitu ya. Yang harus kalian manage selama 3 bulan untuk keperluan hidup kalian. Makanya bilang LPDP itu sangat diminati gitu ya, karena dia full cover. Jadi dia ngasih kita uang jajan. Jadi kita tuh sebenarnya kerjaan kita cuma satu aja, belajar doang. Jadi tugas tugas kita tuh cuma belajar doang gitu kalau dari LPDP. Nah, kalau di LPDP kita nggak boleh kerja malah. Kalau kerja itu dilarang, kecuali kita menjadi asisten riset itu boleh, ya. Tapi kalau kerja yang lain itu dilarang karena di LPDP itu sudah meng-hire atau menggaji kita khusus untuk belajar. Jadi kita tuh disuruh fokus aja sama belajar, ya kan? Gaji-gajinya kan lumayan banyak tuh, gitu. Jadi sudah dihitung sama LPDP cukup untuk keperluan hidup kita dalam 1 bulan, gitu ya. Jadi kemudian dikasih dana kedatangan juga gitu. Jadi kayak settlement allowance gitu. Kita misalnya perlu untuk kos, untuk cari apa, nah itu dikasih juga sama LPDP biasanya. Kemudian ini khusus untuk dokter ya, kalau misal dokter atau dokter spesialis atau subspesialis itu juga ada dana tunjangan keluarga. Kalau zaman mem dulu ada dana tunjangan keluarga, tapi sejak COVID itu dihilangkan dan khusus hanya diberikan untuk S3 sama dokter spesialis dan subspesialis aja. Nah, sekarang S2 sudah tidak apa namanya sudah tidak mendapatkan lagi tunjangan keluarga karena dananya sudah gede kalau menurut LPDP ya. Kemudian ini ada dana keadaan darurat dan dana program pengayaan afirmasi dan pengayaan bahasa. Ini khusus untuk yang afirmasi gitu ya. Jadi kalau misalnya khusus untuk yang afirmasi itu dia boleh mendaftar dengan TOEFL yang belum sesuai dengan standarnya, tapi nanti akan ada pengayaan. Jadi dilatih lagi sama LPDP supaya kita bisa mencapai target yang semestinya. Nah, beda sama kita yang di reguler ya, misalnya ditetapkan sudah 500, ya kita harus memenuhi standar LPDP tersebut di 500 gitu, nggak boleh kurang. Nah, kalau ini kayak dana pendukung khusus untuk disabilitas ya, kayak misalnya dana aplikasi visa, dana transportasi pendamping, dan lain-lain. Itu untuk dana pembiayaan LPDP. Jadi LPDP itu dia full cover. Jadi adik-adik cuma perlu bawa badan aja ya, sama bawa badan aja pergi ke ini untuk kuliah gitu ya. Fokus sama pendidikannya sehingga tidak perlu memikirkan gimana nanti untuk makan besok atau bayar apa segala macam karena semuanya sudah dibiayain oleh LPDP. Bahkan ada teman mem itu dia malah sempat untuk memberikan uang ke keluarganya karena uang yang diterima sama LPDP itu sangat besar ya menurut mereka ya. Jadi bisa disisihkan untuk keluarganya. Apalagi kalau di Solo, Bud, di belakang UNS itu, makan nasi, sayur, sama es teh itu cuma 5.000, Bud. Jadi kalau dalam 1 bulan tuh ya lumayan banyak lah kalau misalnya pandai-pandai kita bisa saving gitu ya. Dana-dana itu kemudian bisa kita gunakan juga untuk healing gitu. Jadi biasanya anak-anak itu setelah beberapa bulan udah ada savingnya, misalnya kayak mem nih, mem ada di Solo tapi mem bisa pergi ke Jogja atau misalnya pergi ke Malang atau kemana. Kenapa? Karena dana-dana yang apa yang diberikan sama LPDP itu bisa kita sisihkan gitu ya, kemudian bisa kita gunakan untuk pergi rekreasi ke beberapa tempat karena sangat banyak gitu. Jadi itu yang dilakukan sama teman-teman yang biasanya kita nanti harus Sabtu sama Minggu kita kemana nih kayak gitu kan. Jadi ya apalagi di Jawa ya, di Jawa itu kan kalau ada kereta itu gampang banget gitu. Mau pergi ke satu tempat ke tempat yang lain tuh murah meriah dan cepat gitu ya. Jadi kalau kita pandai untuk memanage uang kita yang diberikan sama LPDP, selain kita bisa gunakan untuk keperluan hidup bulanan kita, kita juga bisa gunain untuk healing gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti setelah kuliah, kuliah ternyata stres gitu ya. Gimana nih dengan tesis apa segala macam. Kayaknya perlu sewaktu-waktu ada satu waktu yang bisa kita gunakan untuk refresh. Nah, uang-uang dana darurat itu atau uang yang kita saving itu bisa kita gunakan. Nah, makanya LPDP itu full cover ya, dibiayakan semua. Terutama kita nggak perlu lagi memikirkan SPP dan lain-lain. Nah, untuk apa namanya? Untuk beasiswa ini itu ada 2 jalur ya. Semenjak COVID itu
beasiswa LPDP itu terbagi menjadi 2 jalur, ya. Jadi kita daftar, dia ada 2. LOA itu letter of acceptance atau surat penerimaan di kampus gitu ya. Jadi kita bisa daftar dari 2 jalur. Kita daftar dulu di kampusnya, kemudian kita diterima, atau kita daftar dulu di LPDP. Ya. Kalau misalnya kita daftar dulu di kampus, terus kita keterima, berarti kita sudah punya LOA, gitu ya, LOA, gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik. Jadi LPDP itu punya 3 tahapan. Yang pertama itu dia tes seleksi administrasi, kemudian tes bakat skolastik, yang terakhir itu tes seleksi substansi. Seleksi administrasi ini ya kayak misalnya berkas-berkas yang sudah kita berikan itu sesuai atau tidak dengan LPDP. Ya, nanti kita bahas di belakang apa aja persyaratan dan seleksi administrasinya. Kemudian kalau jalur yang belum punya LOA atau belum punya apa namanya eh, surat diterima di kampus tujuan gitu ya, berarti nanti kita pakai jalur kita harus eh, ikut seleksi yang kedua yaitu tes bakat skolastik. Jadi ketika kita mendaftar, kita belum punya LOA, itu kita dikasih 3 pilihan universitas, kita disuruh milih. Kita disuruh meliskan dan memilih di antara list LPDP 3 kampus. Ya, nanti setelah kita lulus misalnya nih, kita udah seleksi administrasi, kemudian tes bakat skolastik, kemudian tes seleksi substansi, kemudian lulus nih. Nah, kita punya 3 cadangan universitas. Mana yang akan kira-kira kita gunakan, yang akan kita jadikan acuan untuk apa namanya perkuliahan kita. Nah, kalau kita belum punya LOA, tapi kita daftar LPDP dulu, dan kemudian lulus nih, semisalnya lulus, itu kita dikasih waktu 1,5 tahun untuk mencari kampusnya. Dan kampus yang yang boleh dicari itu adalah kampus yang sudah kita list ketika kita seleksi di administrasi. Jadi ketika kalian mendaftar di beasiswa nih, itu kita udah punya ini dulu, kita udah punya ancang-ancang dulu kampus mana yang akan kita jadikan acuan untuk perkuliahan kita. Dan LPDP itu meminta kita untuk meliskan 3 alternatif kampus yang akan menjadi tempat perkuliahan kita. Kalau kita belum punya LOA atau kita belum punya apa namanya kampus tujuan. Nah, kampus tujuan ini itu juga harus berdasarkan list LPDP ya, adik-adik semuanya. Jadi LPDP itu tidak akan menerima kampus yang di luar list dari LPDP. Jadi sebelum kita tes itu kita sebenarnya sudah harus baca buku panduan, kemudian baca juga list kampus-kampus dalam negeri, kemudian list kampus-kampus luar negeri. Sehingga kita bisa tahu, oke, nanti saya misalnya adik-adik nggak pengen ini nih ikut seleksi bakat skolastik, pengennya habis administrasi, habis itu langsung tes wawancara aja atau seleksi substansi ya. Nah, berarti adik-adik harus punya LOA dulu atau harus keterima di salah satu kampus yang ada di LPDP. Nah, misalnya nih, Budi mau ikut beasiswa LPDP. Kayaknya lebih enak menurut Budi daftar dulu di kampus tujuan, kemudian nanti baru daftar di LPDP. Misalnya, Budi daftar di UNS, ya Universitas 11 Maret kan, daftar nih di LPDP. Ternyata diterima. Nah, waktu pendaftarannya itu sekitar 1 bulan. Tapi Budi bisa daftar bisa datang ke keuangan, terus bilang saya mau defer namanya, yaitu memperpanjang kontrak penerimaan perkuliahan itu karena saya ingin mendaftar beasiswa LPDP. Jadi bisa Bu. Nah, jadi dikasihnya biasanya untuk perpanjangan 2 semester. Namanya itu defer, ya. Jadi kita daftar dulu di kampusnya, kemudian nanti kan keterima tuh, ya kan? Tapi kita nggak perlu bayar dulu uang pendaftaran di kampusnya. Kita tinggal datang ke administrasinya, bilang kita mau defer karena kita mau mendaftar beasiswa LPDP. Jadi nanti dikasih surat apa ya namanya keterangan kayak gitu ya. Tapi kita sudah keterima nih di UNS, cuman belum bayar pendaftaran aja, belum berkuliah karena pengen dibiayain sama LPDP. Nah, jadi dikasih letter of acceptance, gitu ya. Ketika mendaftar beasiswa, bukan nih ternyata Budi pendaftarannya itu bulan Januari, pengumumannya bulan April kayak gitu kan. Terus LPDP baru buka bulan Juli misalnya kayak gitu kan. Tapi Budi udah punya LOA, jadi nanti pas bulan
apa namanya bulan Juli, pas buka itu Budi tinggal masukin aja tuh LOA yang sudah didapatkan tadi, karena dari kampus biasanya memberikan kita kesempatan untuk defer itu sampai 1 tahun. Jadi apa surat penerimaan itu bisa kita keep selama 1 tahun. Nah, ketika LPDP buka, langsung seleksi administrasi, kita langsung locet nih kalau sudah punya surat tadi ya, tidak perlu tidak perlu mengikuti tes yang kedua atau tes bakat skolastik, tapi langsung wawancara. Kalau seandainya wawancaranya lulus, langsung berkuliah di kampus yang tadi. Kalau misalnya wawancaranya belum lulus, ya berarti nanti ada dua kemungkinan. Nunggu lagi sampai LPDP buka, atau lanjut kuliah pakai dana pribadi. Tapi kebanyakan sih teman-teman yang mem ini ya, mem tahu gitu, mereka ketika apa namanya tidak keterima di LPDP, ya udah LOA-nya hangus gitu kan. Mereka apa namanya nunggu batch selanjutnya tapi daftar di kampus yang lain kayak gitu. Kayak gitu. Karena kalau misalnya daftar sendiri kan mungkin butuh dana yang banyak ya, sampai apa ya namanya bisa, kalau LPDP kan full cover, kalau misalnya kita biaya sendiri kan banyak banget tuh yang harus dibiayai gitu. Jadi biasanya kalau nggak lulus di LPDP ya udah gitu, LOA-nya biasanya nggak dilanjutin gitu ya sama sama teman-teman gitu. Jadi tapi harus menginformasikan ke pihak administrasi bahwa kami tidak lulus LPDP, jadi tidak melanjutkan penerimaan mahasiswa apa penerimaan ini. Nah, kalau misalnya adik-adik semuanya ikut LPDP dulu, kemudian lolos tadi, dikasih waktu 1,5 tahun untuk kuliah gitu. Jadi kayak MEM kemarin, MEM daftar dulu gitu ya, tapi belum punya LOA, dan MEM itu dikasih waktu 1,5 tahun. Jadi kan ada 3 kampus ya yang waktu itu disuruh pilih. Ada UNS, kemudian ada UPI, kemudian satu lagi Universitas Negeri Makassar gitu ya. Tiga-tiganya MEM langsung daftar waktu itu kan, karena nggak tahu ya yang mana yang diterima gitu ya. Alhamdulillah yang keterima pertama kali dulu itu adalah UNS. Jadi MEM langsung ambil UNS, makanya di tahun 2018 langsung kuliah. Dan itu juga 2 kali, Bud. UNS itu di batch yang pertama, kalau S2 itu kan dia bukannya 2 kali ya, ada yang semester ganjil, ada yang semester genap. Nah, waktu di semester genap, mem daftar itu ditolak sama UNS, nggak lulus gitu ya. Nah, setelah di batch yang keduanya, mem daftar lagi di UNS, alhamdulillah keterima gitu ya. Jadi pokoknya dalam waktu 1,5 tahun itu adik-adik harus punya apa tadi namanya, harus sudah mendapatkan kampus tujuan yang ada di list yang sudah ada list ketika mendaftar di administrasi. Hanya kampus-kampus yang sudah didaftarkan di administrasi yang bisa adik-adik tempuh gitu ya. Nah, ini ada 2 jalur, yang belum punya LOA sama yang sudah punya LOA. Nah, apa aja sih yang apa namanya persyaratannya? Kalau persyaratan umumnya pasti harus WNI ya. Nanti di formnya itu semuanya diisi online, kayak misalnya adik-adik upload berkas KTP dan lain-lainnya. Kemudian telah menyelesaikan perkuliahan jenjang sebelumnya, misalnya adik-adik mau ngambil S2, berarti S1-nya harus selesai dulu atau D4-nya harus selesai dulu. Ya, nggak boleh S1 belum selesai atau D4-nya belum selesai mau lanjut S2. Jadi harus ada ijazah, tidak boleh menggunakan surat keterangan lulus, itu nggak boleh. Jadi harus ada ijazah, ya. Kemudian nanti ada surat rekomendasi dari pemberi rekomendasi dalam 1 tahun terakhir. Jadi biasanya sih kita minta ke supervisor kita atau pembimbing kita. Kita minta mereka buatkan surat rekomendasi untuk mengikuti LPDP. Nah, itu nanti bisa di-download formnya. Kita download formnya ketika ini ya mau mendaftar, itu ada formnya gitu ya. Jadi kita tuh buat akun dulu, terus kita download semua berkas-berkas yang diperlukan, kemudian baru kita isi gitu ya. Kemudian tadi ya, PT atau perguruan tingginya harus sesuai dengan list di LPDP, dan itu hanya khusus untuk kelas reguler ya adik-adik, tidak boleh untuk kelas yang eksekutif, kemudian bukan di PT Induk dan lain-lain. Itu hanya boleh untuk kelas yang reguler. Kemudian menyetujui surat pernyataan di aplikasi. Kalau dulu zaman mem harus pakai materai, kalau sekarang kita tinggal klik 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 aja, kemudian ketika semuanya sudah kita centang, kita submit. Berarti kita sudah menyetujui semua pernyataan yang ada di aplikasi, gitu ya. Misalnya kalau di luar negeri akan kembali ke Indonesia, kemudian
tidak menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Nah, kayak itu pernyataannya ya. Kemudian ada profil diri termasuk pendidikan yang tidak selesai. Jadi di LPDP sekarang itu ada apa namanya biodata diri ya yang harus adik-adik isi. Kalau zaman dulu itu nggak ada biodata diri ya adik-adik. Kita cuma mengisi nama dan lain-lainnya. Kalau sekarang itu kita disuruh untuk menuliskan apa kekurangan, apa kelebihan, apa yang paling membanggakan untuk kita, kemudian apa ya hal yang paling memalukan yang pernah kita lakukan, apa yang membuat kita menjadi pembeda dari dari apa namanya pendaftar yang lain. Nah, karena itu diisinya online, biasanya kalau teman-teman itu kita bikin narasinya itu di Word dulu gitu. Jadi nanti ketika sudah buka apa namanya form pendaftarannya baru kita copy paste copy paste copy paste biar nggak habis waktunya di ini ya di apa namanya formnya itu. Biasanya kita tulis dulu itu di apa namanya di Word. Nah, itu ada rumusnya. Gitu ya. Misalnya kita mau menceritakan tentang kelebihan kita atau kita mau menceritakan tentang kekurangan kita kayak gitu ya. Walaupun itu kekurangan tapi ada cara yang harus kita lakukan dalam penulisan itu sehingga walaupun itu kekurangan itu tidak menjadi alasan untuk kita ditolak dari LPDP ya. Kemudian nanti kita disuruh tulis esai ya, tentang komitmen kembali ke Indonesia ya karena banyak ternyata orang-orang mahasiswa LPDP yang setelah kuliah di luar negeri terlalu enak dengan gaji di luar negeri tidak pulang-pulang atau menikah dengan orang sana gitu ya. Jadi disuruh membuat komitmen karena kita menggunakan dana abadi pendidikan Indonesia, harusnya kita belajar di luar negeri itu untuk memperbaiki Indonesia ya. Misalnya kita di luar negeri sudah belajar tentang apa kayak gitu kan. Ketika pulang ke Indonesia ternyata hal tersebut belum dilakukan. Jangan diajak-ajak Indonesianya, tapi bantulah Indonesia untuk berkembang sehingga bisa menyaingi negara yang ada di luar gitu ya. Kemudian ini ada data prestasi, publikasi dan pengalaman organisasi. Jadi LPDP itu biasanya mereka mencari orang-orang yang leadership yang leadershipnya kuat sama volunteernya kuat gitu ya. Jadi ketika masa adik-adik berkuliah itu kalau bisa ini kan masih mahasiswa semua ya rata-rata ya kecuali Budi nih yang sudah lulus ya. Nah tapi nggak apa-apa Budi kan ikut Bansa Foundation itu salah satu penunjang yang bisa atau pengalaman ya yang bisa Budi ceritakan ketika nanti wawancara. Jadi LPDP itu biasanya mereka melihat rekam jejak kita ya apa saja yang sudah pernah kita lakukan sehingga itu bisa memberikan gambaran bahwa ketika LPDP itu memberikan dana ke kita, dana tersebut tidak akan sia-sia, bisa kita kembangkan lagi. Jadi mereka akan melihat rekam jejak kita. Apakah kita hanya kuliah pulang, atau kita bermanfaat untuk orang banyak. Nah, biasanya dilihat dari rekam jejak kita. Apakah selama perkuliahan itu dia ada ikut volunteer apa atau kegiatan apa? Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dulu itu bisa menjadi cermin tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kalau mahasiswa tersebut ya dari sebelumnya sudah aktif berorganisasi, sering ikut volunteer, maka nanti ketika LPDP ini memberikan dana gitu ya, setelah selesai dia juga akan memberikan kontribusi ya terhadap lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Jadi kalau bisa sih adik-adik semuanya itu jangan hanya kuliah pulang ya, tapi ikutlah organisasi. Misalnya ada kakak atau seniornya, kakak tingkatnya yang ngajak kegiatan apa, ikut kayak gitu ya. Dan kalau bisa minta sertifikatnya. Karena nanti ketika kalian mau mengupload ya, kalian tulis nih, saya pernah mengikuti ini. Itu diminta sama LPDP tanggalnya tanggal berapa, tahun berapa, siapa yang mengadakan. Dan kalau bisa ada sertifikatnya. Jadi ketika kalian diminta untuk upload, itu kalian bisa mengupload berkas-berkas tersebut ya. Sebenarnya ini persyaratannya banyak sekali. Yang ini yang Mem jelaskan itu hanya yang persyaratan untuk S2 ya, karena rata-rata kan di sini mau mengambil S2 ya. Kalau khusus untuk yang S3 itu ditambah satu lagi, yaitu proposal penelitian. Tapi kalau khusus untuk S2 itu kita tidak perlu membuat proposal penelitian. Cukup sampai di kita menuliskan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi sama kontribusi kita untuk Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk yang mau melanjutkan S3 itu ditambah satu lagi draft, yaitu proposal penelitian. Kira-kira nanti kalau kita mau S3 itu kita mau meneliti apa sih? Kayak gitu. Nah,
persyaratan khususnya, ini khusus untuk yang reguler ya, yang ini infokan gitu ya. Usianya per Desember itu kalau untuk S2 itu 35 tahun. Jadi kalau sudah 35 tahun adik-adik, oh tapi kayaknya semuanya di sini masih 20 tahun ya. Masih panjang lah ya untuk mendaftar LPDP. Nah, kalau S3 itu 40. Tapi kalau misalnya dosen ya mau lanjut S2 maksimal 42 tahun. Kalau dia mau melanjutkan S3 umurnya ya tidak boleh lebih dari 47 tahun. Nah, IPK ya adik-adik, kalau bisa pertahankan di atas 3. Kalau di bawah 3 itu tidak, bukan hanya LPDP sih, kalian juga mau daftar CPNS atau BUMN, itu minimal persyaratan untuk administrasinya, IPK-nya itu 3. Ya, jadi kalau bisa, bagi yang masih kuliah sekarang, kalau misalnya IPK-nya di bawah 3, kalian lihat list kalian itu. Kira-kira mana mata kuliah yang membuat nilai kalian anjlok? Cepat-cepatlah kalian ulang di semester berikutnya, ya. Karena sayang sekali kalian sudah selesai dari 4 tahun gitu ya, kuliah 4 tahun, tapi tidak bisa mendaftar ke BUMN, CPNS, apalagi mau mendaftar beasiswa. Karena tadi terkendala dengan IPK yang kurang dari 3. Tapi insya Allah sih di sini kayaknya cerdas-cerdas semua ya. Semuanya IPK-nya di atas 3 insya Allah ya. Nah, tadi ya, kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris itu penting untuk administrasi dan sekarang itu sudah dibedakan ya antara yang dalam negeri dan di luar negeri. Nah, kalau dulu masih sama, kalau sekarang sudah dibedakan. Kalau yang dalam negeri, misalnya adik-adik pengen ambil universitas yang ada di dalam negeri aja, itu bisa menggunakan TOEFL, TOEFL ya, tapi dia harus TOEFL ITP. TOEFL ITP itu adalah TOEFL yang dikeluarkan langsung dari IIEF ya, adik-adik. Jadi adik-adik harus pastikan bahwa sertifikat yang dikeluarkan itu adalah sertifikat dari IIEF, Indonesia International. IIF itu apa ya, kepanjangan dari pokoknya kerjasama antara Indonesia sama luar negeri gitu ya untuk menyediakan tes kemampuan berbahasa Inggris. Ya, itu. Nah, karena ini resmi, biasanya IIEF itu hanya bisa mengeluarkan atau mengadakan tes dengan lembaga-lembaga yang sudah mengadakan kerjasama dengan mereka gitu. Kayak misalnya kalau di Kalimantan Barat itu ada Untan, Untan udah kerjasama sama IIF. Kemudian ada punya Bansa ya kemarin. Ini apa namanya dulu Bud? ITP. Ya, kalau di apa ini kan Bansa. Kalau dulu Mm-mm. yang Oh, di Jalan best Padi, partner. Best Partnya sudah bisa mengeluarkan TOEFL ITP karena sudah bekerja Yes. sama dengan ini ya apa namanya IIF. Jadi kalau misalnya adik-adik tes nih, walaupun nilainya 500 ke atas, tapi tesnya bukan dengan lembaga yang sudah bekerja sama dengan IIF gitu ya, itu tidak bisa diterima sama LPDP ya. Jadi harus dari lembaga resmi. TOEFL IBT juga kalau TOEFL IBT itu dia menggunakan ini ya komputer gitu, jadi harus ke Jakarta. PTA itu Pearson, kalau IELTS itu IELTS ya, IELTS-nya masih 6 kalau dalam negeri. Gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik mau ke luar negeri, itu kita sudah tidak bisa menerima TOEFL, ya. Karena di tahun MEM itu kedapatan satu orang, dia TOEFL-nya 600 Bud, tapi tidak bisa berbahasa Inggris. Waduh, Ternyata kacau deh. setelah diselidiki, joki. Oh alah. Ya, gitu ya. Jadi semenjak itu TOEFL ITP sudah tidak bisa digunakan untuk ke luar negeri. Jadi kita pakai TOEFL yang IBT, PTE atau IELTS. Jadi setiap tahun itu LPDP selalu monitoring ya. Dia akan pergi ke setiap kampus. Jadi ada tim-timnya untuk mengevaluasi apa sih yang kurang, apa lebihnya, apa segala macam. Makanya setiap tahun itu peraturan sama ininya berubah-berubah. Nah, kemudian nanti surat rekomendasi dari ini ya, dari eh, tokoh masyarakat atau akademis tadi itu kita ambilnya yang supervisor atau pembimbing kita ya. Nah, itu nanti diisi melalui formulir online juga dan pastikan kalian meminta tanda tangannya itu di tahun yang kalian daftar. Siapa tahu misalnya tahun ini daftar nggak lulus, terus ikut lagi tahun depan, tapi lupa apa rekomendasinya masih menggunakan yang tahun lalu gitu. Nah, kadang-kadang kesalahan kecil kayak gitu bisa membuat kita tuh nggak lulus administrasi. Jadi kalau misalnya kalian mau daftarnya di tahun 25, semua berkas itu harus di tahun 25 ya. Jadi pastikan itu di tahun 25. Nah ini tadi alur persyaratan. Nah ini
Ini kalian kalau misalnya kalian buka LPDP, kemudian kalian klik beasiswa reguler yang reguler itu nanti dia ada checklistnya. Dia akan menginformasikan bahwa ini loh dokumen yang harus kalian isi. Seperti biodata diri itu nanti kalian isinya online ya, seperti yang saya bilang tadi, kayak nama, identitas kita, kemudian apa kelebihan, kekurangan, kemudian apa pengalaman paling berharga, apa pengalaman yang memalukan, apa pembeda kita dari yang lain itu diisi secara online ya. Makanya berkas-berkasnya, tulisan-tulisannya kalian siapkan dulu aja di Word, nggak apa-apa. Jadi pas kalian isi biodata yang online form itu kalian tinggal copy paste aja. Nah, gitu ya. Kemudian ada KTP ini tinggal unggah aja ya, ijazah tinggal unggah. Kemudian yang ini, oh ini kalau yang nggak selesai, tapi ini nggak sih biasanya nggak kita ini. Kalau ini kan transkrip nilai ya. Penyetaraan ijazah kalau misalnya kalian yang satunya di luar negeri, kemudian konversi IPK sama ya. Kalau yang ini sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Jadi kayak TOEFL, kemudian IELTS dan lain-lainnya itu masa berlakunya 2 tahun. Jadi pastikan adik-adik semuanya lihat ya di situ, apakah dia masih berlaku atau enggak. Nah, jadi yang bisa digunakan itu hanya yang masih 2 tahun ya, 2 tahun sejak kalian tes. Ya, masih diterima sama LPDP. Nah, kalau misalnya kalian sudah ada bukti penerimaan di kampus, bisa kalian upload ya LOA-nya di situ. Jadi nanti kalian tidak perlu ikut lagi tidak perlu ikut lagi tes skolastik, tapi nanti langsung wawancara. Jadi nanti di situ langsung tulis, selamat Anda sudah lulus seleksi administrasi, menunggu seleksi substansi. Nah, kayak gitu ya. Kalau sudah punya surat penerimaan di kampus. Tapi kalau misalnya kalian belum punya surat penerimaan di kampus, nggak apa-apa. Berarti kalian pakai jalur reguler, yaitu setelah administrasi nanti langsung ke tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik tuh kayak TPA. Kalian tahu TPA nggak? Tes potensi akademik. Yang ada gambar-gambar, kemudian ada padanan kata, kosakata, kemudian ada matematikanya, kayak gitu. Nah, itu tes bakat skolastik. Jadi mirip-mirip sama TPA. Ya. Kemudian tadi ya rekomendasi dari masyarakat atau tokoh akademisi atau tokoh masyarakat kalau kita yang perkuliahan kayak gini biasanya pembimbing satu atau pembimbing dua kita minta. Kemudian surat pernyataan aplikasi ini nanti tinggal centang-centang aja. Yang ini untuk khusus untuk PNS, ini untuk dosen. Kalau ini khusus untuk S3, kemudian kalau ini juga khusus untuk dosen, ini dosen. Nah, kalau ini kan profil diri pada formulir pendaftaran tadi ya, itu diisi online. Nah, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia itu juga diisi online di sana. Tapi kita siapin berkasnya itu di Word dulu biar nanti tinggal copy paste langsung di sana. Jadi kita tidak upload berkas kayak doc apa segala macam gitu ya. Tapi kita langsung tulis di laman LPDP, pendaftaran LPDP-nya. Nah, jadi biasanya kita tulis dulu di Word gitu ya, apa komitmen kita akan kembali. Saya akan kembali ke Indonesia, nah, kayak gitulah kalian tulis dia rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia itu ditulis dulu di Word, setelah itu nanti kalian copy paste kan di sini. Kalau ini khusus untuk S3, kalau yang proposal penelitian, tapi kalau untuk yang ini publikasi ilmiah, prestasi, apa kalian bisa punya prestasi atau juara apa kayak gitu, itu bisa dituliskan di ini secara online. Banyak sih itu, makanya kalau di pendaftaran itu kita nggak bisa daftarnya mepet-mepet, Bud. Kalau mem itu biasanya ngerjainnya sedikit-sedikit. Misalnya hari ini mem ngerjain biodata dulu. Karena banyak banget ya yang harus diisikan. Nanti besoknya bagian apa kayak gitu. Besoknya upload bagian apa. Jadi ketika kita daftar itu ada save as draft kayak gitu loh. Jadi nggak mesti harus dia 1 hari langsung selesai semuanya gitu. Jadi bisa kita keep kita mau ngerjain yang apa dulu gitu. Yang penting kalian nggak klik submit aja, udah aman ya. Kalau udah yakin semuanya udah selesai, baru kalian bisa klik submit. Nah, komitmen kembali ke Indonesia. Jadi kayak kita tuh disuruh buat esai yang isinya apa kalau kita tuh bakal kembali ke Indonesia. Jadi setelah kita belajar di luar negeri, kita akan membangun Indonesia. Nah, makanya ada rencana pasca studi di situ sama rencana kontribusi di Indonesia. Nah, itu kita disuruh buat 1.500 sampai 200 kata, 2.000 kata, 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi ketika lebih dari 2.000 kata itu langsung terkat otomatis di uh, websitenya gitu ya. Jadi dia kayak udah ada kotak form sudah disetting sama LPDP hanya 2.000 kata maksimal dan 1.500 kata minimal. Jadi kalau misalnya
kurang dari 1.500 itu kita nggak bisa submit karena nanti merah centang kurang dari 1.500 gitu. Tapi kalau misalnya 2.000, lebih dari 2.000 kata dia langsung terpotong sendiri kayak gitu. Nah, ini tadi alur. Nah, ini ya. Jadi eh, kalau misalnya kalian memang benar-benar minat untuk lanjut S2, mumpung ada yang mau membiayai, ya, dari sekarang persiapkanlah semua administrasi sama perlengkapan-perlengkapan yang bisa kalian siapkan ya, walaupun masih semester 6 atau semester 7 atau semester 8 atau belum lulus gitu ya. Kalian bisa menyiapkan itu dari sekarang. Atau kalau misalnya yang udah lulus nih, ini kan nanti bukanya mungkin kita bulan Juli, sekarang masih bulan April ya. Kalian bisa menyiapkan semua berkas-berkasnya dari sekarang ya. Kalau yang masih kuliah ya, syarat sebenarnya untuk menulis esai itu akan gampang kalau kalian tuh banyak ikut volunteer, organisasi, magang atau part time. Jadi yang kalian ceritakan bisa banyak. Saya pernah mengikuti ini, saya pernah apa kayak gitu ya. Nah, cara menceritakannya itu ada rumusnya juga. Biasanya kita menggunakan rumus SMART ya. Misalnya atau misalnya kita menggunakan rumus ini nih, STAR. Jelaskan apa yang kalian hadapi, tugasnya kalian yang apa kayak gitu. Terus apa yang kalian kerjakan, terus hasil dari tindakan itu apa kayak gitu. Sehingga dari tulisan kalian ketika reviewernya membaca atau interviewernya membaca, dia udah tahu, oh ini anak sudah pernah melakukan kegiatan A, B, C. Jadi tulisannya tuh nggak mengarang dulu gitu misalnya nama saya Hilda Rakerda, saya lahir di Pontianak 11 tanggal 11 bla 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 kayak gitu, nama orang tua saya ini, bapak saya ini, nggak kayak gitu ya gitu. Jadi kita fokus untuk menceritakan apa yang sudah kita kerjakan, makanya dia dikasih eh, batas word itu cuma sampai 2.000 untuk tiga tadi ya, eh, kontribusi. Kita juga menceritakan siapa diri kita, apa yang sudah kita lakukan, kontribusi sebelum saat ini dan yang akan datang, kemudian apa namanya komitmen kembali ke Indonesia. Itu hanya dikasih waktu, dikasih kosakatanya, dikasih kata-katanya itu maksimal 2.000 supaya yang kita tulis tuh efisien, singkat, padat dan jelas gitu. Nggak ngalur ngidul. Nah, biasanya makanya kita menggunakan rumus-rumus ini nih. Ya, misalnya ya, saat saya menjadi koordinator, misalnya kita menggunakan rumus STAR ya. Nah, saat saya menjadi koordinator lomba, S berarti situation. Saya harus memastikan semua peserta mendapat informasi teknis tepat waktu. Tugas saya adalah sebagai ini, kayak gitu ya. Saya jelaskan action saya. Saya membuat grup komunikasi. Nah, jadi ketika si reviewer itu membaca, oh dia udah tahu, udah dapat nih. Oh, si anak ini dapat tugas ini, kemudian yang dikerjakan ini. Ini nanti masuk dalam penilaian yang mana, kayak gitu. Nah, jadi salah satu indikator yang harus kalian pahami adalah kalian juga harus baca visi dan misi LPDP. Jadi reviewer reviewer esai kemudian interviewer itu akan mencentang sama menilai esai dan ketika interview itu berdasarkan visi dan misi LPDP. Misal, LPDP itu akan mencari orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, ya. Nah, dia akan mendapatkan site atau apa namanya tanda itu dari mana? Dari tulisan kalian. Kalau tulisan kalian ngalur ngidul, ini nggak ada nilai leadershipnya nih. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas, misalnya tadi dengan menggunakan rumus STAR. Ini kan, misalnya tulisannya kayak gini. Dia bisa langsung melihat, oh ada bakat leadership nih si anak. Karena dia bertugas sebagai apa, di kegiatan apa, terus kegiatannya apa, terus apa yang dilakukan. Itu jelas. Nah, itu mempermudah interviewer untuk menilai dan memberikan nilai kita yang tinggi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak banyak ikut volunteer, organisasi, atau magang, atau part-time, itu juga bingung apa yang mau ditulis kan? Ya, jadi makanya kalau masih masih apa kalau misalnya kalian masih mahasiswa sekarang, kalau bisa ya, LPDP itu tidak hanya mencari orang yang pintar ya, bukan IPK-nya 4 yang dicari sama LPDP, tapi orang yang bisa berkontribusi terhadap negara. Ya, dia tidak hanya cerdas, tapi dia juga bisa berkontribusi terhadap negara. Jadi yang dicari itu bukan orang yang IPK-nya 4, IPK-nya 5, enggak, tapi dia ada kontribusinya gitu. Jiwa sosialnya tinggi, leadership-nya tinggi, sehingga ini kan yang digelontorkan sama
LPDP kan triliunan ya. Jadi ketika dia berinvestasi ke kita, dia berinvestasi tidak sia-sia. Tapi kita bisa memberikan umpan balik berupa, oh saya bisa berkontribusi nih untuk negara. Contohnya dengan saya membuat kegiatan A, B, C, dan D kayak gitu. Jadi dia nggak sia-sia ngasih kita beasiswa itu karena langsung berdampak seperti itu. Nah itu biasanya dilihat dari tulisan kita. Nah tulisan kita baru bisa kita tulis kalau kita punya pengalaman, ya kan? Nah, makanya ya masih mahasiswa sekarang sering-seringlah atau ikutlah banyak kegiatan di kampus ya. Jadi ketika ada, oh, ini kayaknya bukan hanya di LPDP, di Fulbright kan juga ada apa ya namanya surat ini ya, esai yang harus dibuat ya. Dan rata-rata tentang apa yang sudah kalian lakukan. Nah, terus ini juga ketika kalian menulis esai itu harus aktif mengikuti kegiatan tersebut otomatis ya. Kalau misalnya nggak aktif hanya ada sih kegiatan tapi cuma numpang nama kayak gitu. Itu susah juga kita ngejelasinnya. Mau nulisnya di esai itu bingung juga gitu kan. Saya pernah mengikuti kegiatan ini tapi kita nggak berkontribusi di situ. Gitu kan. Apa yang mau ditulis gitu ya. Kemudian ini juga pengalaman mengikuti kegiatan atau pekerjaan tersebut akan naik tadi ya. Kemudian ini tadi menggunakan, jadi dalam penulisan itu biasanya kita menggunakan rumus-rumusan ini kayak rumusan SMART, STAR. Nah kalau tadi untuk yang biodata itu biasanya kita menggunakan rumus REDS ya. Apa yang terjadi, kemudian menjelaskan apa yang kita lakukan dan kenapa, kemudian apa yang kita lakukan secara berbeda ke depannya, kemudian ringkasan atau pelajaran apa yang didapat. Nah ini biasanya kita gunakan untuk menulis kelemahan kita. Kan disuruh nulis tuh apa kelebihan kamu dan apa kelemahan kamu. Nah, misalnya kita saat menulis kelemahan kita nih, saya adalah orang yang kurang menarik misalnya gitu ketika presentasi. Karena saya hanya membaca slide dan tidak membuat interaksi. Tapi saya berusaha untuk memperbaiki diri, nah kayak gitu. Jadi ada rumusannya sehingga walaupun itu kelebihan, kita bisa menutupinya seakan-akan itu bisa kita atasi, gitu ya. Nah itu kita menggunakan rumus TREDS itu ketika menulis biodata tadi. Tapi kalau misalnya pas yang apa namanya esai LPDP biasanya kita menggunakan rumus SMART sama STAR, gitu ya. Kemudian pahami struktur dan penulisan dan bahasa yang baik untuk esai beasiswa. Biasanya kalau misalnya kalian punya senior-senior kalian yang sudah pernah menerima beasiswa LPDP, minta aja gitu. Boleh nggak lihat contoh tulisannya kalian gitu. Jadi kita bisa punya pandangan, oh dia nulisnya kayak gini, kita mungkin bisa nulisnya kayak gini. Atau kalian bisa apa namanya lihat di Instagram sekarang sudah banyak sekali bertaburan ya contoh-contoh tulisan ya. Bagaimana cara menulis esai yang bagus dan baik gitu ya. Itu bisa juga dari sana. Kemudian biasanya nanti mungkin dari Bansa itu bisa bergabung dengan ini ya, Mata Garuda di Kalbar itu ya. Mata Garuda di Kalbar. Mereka juga biasanya mengadakan supervisi atau apa ya bahasanya? Pendampingan penulisan esai hingga pendampingan wawancara. Nah, biasanya ada program itu gitu. Jadi kalau misalnya yang pas supervisi esai itu sampai esai, tapi biasanya ada lanjutannya yaitu bagi yang lulus bisa melanjutkan ke sesi mock interview namanya. Jadi sebelum kita dapat jadwal interview, kita tuh udah latihan interview duluan dengan orang-orang LPDP. Jadi kayak nanti kalau misalnya ditanya kayak gini, kita bisa jawab nggak? Jadi kita kayak apa ya? Membiasakan diri dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga ketika kita nulis atau ketika kita menjawab itu kita akademis gitu. Kan biasanya ditanya misalnya kita ditanya nih kalau bisa di situ kan nanti rencana pasca studi ya, rencana pasca studi misalnya. Kenapa kita memilih Universitas A di kota Jakarta misalnya? Kenapa nggak di Universitas B di kota ini? Gitu kan? Jawabannya harus akademis. Jadi semua yang kita tulis itu jawabannya harus akademis. Tidak boleh jawaban psikologis. Karena saya memilih kota B, karena saya memilih kota Bandung di universitas ini karena ini dekat rumah saya. Nah itu nggak boleh, gitu ya. Itu, ini kayaknya bukan akademis gitu. Tapi jawabannya harus akademis. Misalnya, kenapa saya memilih kota Bandung di UPI misalnya? Karena mata kuliah yang ingin saya tekuni itu ada di UPI, tidak ada di Jakarta, tidak ada di daerah lain, hanya ada di UPI. Nah, jawabannya harus akademis gitu, bukan psikologis. Ini karena dekat rumah saya, misalnya kayak gitu ya. Enggak kayak gitu ya jawabannya. Jadi ketika kalian menulis esai juga semuanya itu harus tulisannya akademis, kayak gitu.
Alasannya juga harus alasan akademis. Kenapa memilih Universitas A, B, C itu harus akademis, gitu ya. Rencana kontribusi juga harus akademis semuanya, bukan berdasarkan jawaban psikologis. Nah, biasanya untuk masyarakat atau mahasiswa zaman sekarang ya, adik-adik semuanya, itu udah ngedown duluan sebelum daftar LPDP. Kenapa? Karena nggak punya TOEFL atau nggak punya IELTS. Ya. Aduh, TOEFL-nya 500. Aduh, IELTS-nya 0. Tapi ya, berdasarkan pengalaman memang sih LPDP itu dia yang rata-rata keterima itu bukan pintar gitu. Jadi pintar sih, maksudnya bukan orang yang benar-benar pintar kayak gitu, tapi mereka tekun. Nah, kan biasanya selama ini kita berpikir, beasiswa itu hanya untuk orang yang pintar-pintar aja. Enggak juga malah. Malah yang cuma kuliah pulang itu enggak keterima kayak gitu. Kenapa? Karena apa kontribusinya? Dia hanya pintar untuk dirinya sendiri, bukan pintar untuk orang lain misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini ya, mereka tuh tekun gitu ya, memang benar-benar bersemangat untuk mendapatkan atau lanjut kuliah S2, itu hanya untuk belajar TOEFL sama IELTS. Mereka pergi ke Pare, Kota Kediri. Latihan di situ selama berbulan-bulan supaya apa? Supaya dapat TOEFL-nya di atas 500 atau IELTS-nya bisa sampai 7. Kayak gitu. Jadi ada effort yang dilakukan. Nah, mumpung misalnya di sini misalnya masih ada yang semester 6 atau apa kayak gitu ya. Pelajarilah TOEFL. Jadi TOEFL itu bukan hanya persyaratan untuk lulus kuliah ya, tapi juga bisa menentukan ini jalur hidup beasiswa kalian gitu. Rata-rata semua beasiswa pasti kalau nggak TOEFL IELTS, TOEFL IELTS gitu ya. Nah, perkuat basic English-nya untuk fondasi ya. Bisa juga belajar di Bansa. Kalau di Bansa kan banyak tuh apa namanya program-program beasiswa kayak program-program peningkatan skill bahasa Inggris ya. Ya, Mem. TOEFL, IELTS. Nah, itu bisa ke Bansa kayak gitu ya. Kemudian nanti mungkin sama Bansa akan diajarkan bagaimana tips tips dan triksnya mengerjakan soal TOEFL karena misalnya 40 soal dalam waktu 25 menit itu structure. Nah, itu kan kita aduh gimana nih kayak gitu kan. 40 soal 25 menit. Nah, mungkin nanti dari Bansa yang akan memberikan apa ya namanya tuh tips dan triksnya gitu lah ya. Kemudian selain apa namanya belajar di kursus, kalian juga harus ini sih apa namanya belajar otodidak di rumah juga gitu. Dengar-dengerin dari YouTube atau apa ngerjain soal gitu ya, latihan soal kayak gitu ya. Kemudian setelah nanti agak pas ketika kalian tes mock dulu ya, bukan yang aslinya gitu. Setelah nilainya itu lumayan tinggi di atas ekspektasi, barulah kalian coba tes yang asli. Kayak tes TOEFL itu sekarang 650 ya untuk tes TOEFL. Nah, kalau misalnya kalian belum sampai 500 nih, kalian coba dulu aja yang mock-mock biasa, yang 100 atau yang berapa, ya, kayak misalnya di Bansa itu kan ada kan ya, yang biasa dulu aja yang TOEFL prediction kayak gitu. Supaya apa? Supaya ketika kalian mengeluarkan uang 650, hasilnya tuh maksimal gitu. Kan lumayan ya 650 untuk satu kali tes. Apalagi yang IELTS kan. Yang IELTS itu 4.300.000 ya, Bud ya sekarang ya. Tiga juta 500 kalau nggak salah, Mem. Masih 3.500.000 ya. Iya, Iya kan hanya untuk tes kan. Hanya untuk iya, tes. Bukan les ya. Jadi orang-orang kadang-kadang mikir, oh itu untuk les. Bukan, ini hanya untuk tesnya aja itu 100. 3.500.000 gitu ya. Jadi sebelum kita coba ke tes yang mahal ini, maka kita perlu latihan-latihan dulu sama tes yang mock-mock gitu ya. Yang apa ya, yang prediction gitu ya supaya nanti ketika nilainya udah kita rasa pas baru kita ambil yang resmi yang mahal jadi hasilnya tidak mengecewakan. Nah, itu dari penulisan esai sama ini ya persiapan TOEFL sama IELTS. Ini tuh cuma administrasi tapi administrasi inilah yang menentukan. lima Jadi puluh persennya ya, Mem. iya, jadi administrasi semuanya udah selesai nih, tapi kalian nggak punya TOEFL 500 atau IELTS 6 gitu kan. Nggak bisa juga daftar gitu. Ini tuh nanti nggak ditanya ketika kalian wawancara itu, nggak ditanya itu. Ini hanya berkas administrasi aja TOEFL sama IELTS. Gitu. Kecuali kalian nanti ambil yang luar negeri. Nah, itu tesnya menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi Oh, kalau misalnya yang dalam negeri ya pakai bahasa Indonesia aja. Jadi kayak ini cuman administrasi aja kayak gitu administrasi. Jadi pengalamannya kemarin ketika mau ikut tes TOEFL itu
Mem kumpulkan di internet semua jenis pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan sama wawancara. Ya kan? Kumpulkan semuanya. Kemudian coba aja jawab satu persatu. Ini nanti kalau misalnya tanya ini apa, tanya ini apa, tanya ini apa. Kemudian mem bentuk kelompok gitu. Jadi mem nggak bergerak sendiri. Oh, Jadi ya. ada teman-teman nih di luar sana ya yang juga mau ikut LPDP. Jadi kita tuh kayak saling mengingat, ini gitu kan. Kita mau ini nih ada ini. Jadi kalau mereka dapat informasi, dia kasih tahu ke kita. Kalau kita dapat informasi, mereka juga kasih tahu. Gitu. Kemudian Mem juga ikut mock kemarin. Jadi ada latihan-latihan kayak gitu kan wawancara. Jadi kayak misalnya nih Mem sama Budi ya ada satu grup. Ya. Nanti kalau aku dapat jadwalnya di tanggal sekian, kamu dapat jadwalnya kapan? Tanggal sekian. Kita coba yuk wawancara berdua. Nanti aku berperan sebagai interviewer, kamu jadi ininya, Role wardinya. play ya, mem. Iya, role play. Kenapa? Itu membantu kita untuk apa ya, beradaptasi ketika wawancara kayak gitu. Kadang-kadang kita kan ngeblank ya, Ya. ya kan? Tapi ketika kita udah satu kali, dua kali wawancara kayak gitu, oh iya ya, kalau ada pertanyaan kayak gini harusnya tuh aku jawabnya kayak gini gitu. Jadi eh bisa meminimalisir kesalahan apa ya, spontanitas yang tidak perlu ketika wawancara. Kadang-kadang kan kita ngeblank, kita langsung langsung aja ngomong-ngomong kayak gitu kan. Ternyata ketika kita mock itu nanti rekan lawan kita tuh bisa atau role play itu ya mereka bisa ngasih tahu, oh nanti kamu kalau misalnya ditanya, misalnya tolong perkenalkan diri kamu gitu kan. Jawabannya itu jangan yang saya lahir di sini tanggal sekian zodiak saya ini. Enggak usah kayak gitu. Tapi pakai rumus ini misalnya kayak gitu kan. Jadi kita jelaskan nama kita siapa, asal apa kuliah kita di mana, kita ambil jurusan apa, kemudian minat kita apa. Jadi mereka itu sudah mengetahui kira-kira nanti bagian mana yang harus ditanyakan. Kalau misalnya kita terlalu banyak menceritakan tentang background yang tidak perlu gitu kan misalnya, itu nanti menghabisi waktu supervisi gitu. Malah nilai kita jelek karena dia tidak bisa menilai di bagian yang lain. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh pendapat-pendapat teman-teman biasanya baru kita rasakan ketika kita mengadakan latihan itu, Bu. Jadi benar-benar tuh buat grup, cari apa gitu kan. Karena apa? Karena memang apa LPDP ini itu terbuka sih. Dia kuotanya sangat banyak. Dan yang menentukan itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita tuh kayak bersaing sama diri kita sendiri aja gitu. Bisa nggak kita meyakinkan interviewer nih kalau kita memang berkualitas? Nah, dengan cara apa? Kalau misalnya kita sudah menyiapkan dari awal sampai akhir berkas-berkasnya, segala macam latihan, masih belum juga keterima, berarti itu memang nasib ya. Oh ya. Iya kan, memang nasib. Rezeki ya, Tapi kok, mem. berarti belum rezeki kita di situ, gitu ya. Mungkin Allah menyiapkan di tempat yang lain. Tapi kalau misalnya kita tuh gagal hanya karena kita tuh nggak menyiapkan A, B, dan C, itu berarti kesalahan kita, gitu ya. Jadi apa namanya berkumpullah gitu. Jadi kalau misalnya mau mengikuti kegiatan-kegiatan LPDP atau misalnya mau tes LPDP jangan sendiri gitu, tapi Cari yang cari teman. sefrekuensi ya, mem. Iya, cari yang satu frekuensi. Nulis esainya barengan misalnya kayak gitu. Nanti saling koreksi kayak gitu kan. Kalau bisa ada mentornya malah. Nah, kalau Hmm. di Mata Garuda tuh memang atau di apa ya di beberapa di Mata Garuda sih memang ada disiapkan khusus untuk yang mau ini ya, yang mau mengikuti tes LPDP mungkin nanti Bansa bisa kerjasama dengan Bang Madi ya, Ahmadi namanya, Oh, dosen oke. ekonomi ya. Eh, Kapan dia melakukan supervisi atau pendampingan untuk penulisan esai, kemudian wawancara, sehingga kita tuh nggak kosong melompong kayak gitu, tapi ada mentornya yang sudah berpengalaman. Jadi tulisan kita itu sebelum dikoreksi sama reviewer, sudah dikoreksi sama orang yang berpengalaman dulu gitu, yang sudah lulus LPDP kayak gitu. Karena walaupun ini apa ya namanya gratis dan dibuka sepanjang tahun, tapi nunggunya tuh lama loh kalau misalnya kalian tuh gagal di satu ini. Nunggunya tuh setengah tahun. Misalnya gagal di sini nanti daftar lagi gitu kan. Jadi kalau bisa sih one shot gitu langsung lolos gitu ya. Kalau bisa, tapi kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Jadikan pelajaran untuk ini apa namanya ke depannya gitu. Tapi banyak juga sih yang ketika satu kali daftar itu langsung lolos gitu. Kenapa? Karena dia panjang banget yang sudah dikerjain sama mereka gitu. Well prepare ya, mem. Iya, well prepared. Jadi
Kalau prinsipnya kami sih kayak gini, kita kita punya tujuan, kita siapin dari sekarang sehingga ketika momen itu datang kita udah siap. Kalaupun seandainya kita sudah siap nih, tiba-tiba tidak sesuai dengan harapan, mungkin ada takdir yang lebih baik Baik. kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gagal karena kita tidak mempersiapkan, itu kesalahan kita gitu. Yes. Iya, kayak gitu sih. Kayaknya ini slide terakhir. Iya, Iya. ya, kita cerita terakhir tadi. Oke, mungkin itu saja sharing-sharing tentang LPDP ya. Kalau Iya. bisa sih teman-teman semuanya ambillah beasiswa LPDP kalau mau S2 ya, karena mumpung disiapkan full cover sama pemerintah. Jadi kita tidak perlu lagi meminta dari orang tua atau dari kerabat atau dari keluarga karena sudah disediakan sama pemerintah sebesar-besarnya. Tinggal kita mau atau enggak dan mempersiapkan diri untuk ini atau enggak kayak gitu. Supaya kita bisa dapat LPDP dan bisa di dalam negeri dan di luar negeri. Kemudian kalau misalnya kalian dapat LPDP, yang paling prestise itu adalah komunitasnya. Kita bisa berkumpul dengan komunitas LPDP yang semuanya itu orang-orang visioner kayak gitu kan. Oh, Iya gitu. Itu yang penting sebenarnya, komunitas LPDP-nya. Jadi kita mau ngadain kegiatan A, B, dan C itu linknya networkingnya ya, banyak. Mem. Networkingnya banyak. Iya. Kayak gitu ya. Bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai kemana-mana kayak gitu. Itu kan karena LPDP itu dia komunitasnya menyeluruh ya, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Mungkin itu yang dari em, Mem yang bisa Mem sampaikan. Kurang dan lebihnya Mem mohon maaf. Mem kembalikan ke Budi ya. Oke, terima kasih, Mem. Dari saya sendiri, eh, pengincar beasiswa nih, banyak banget insight yang dapatkan dari Mem nih. Salah satunya background Mem, gimana LPDP-nya, terus gimana sih, apa sih yang di cover sama LPDP-nya juga, alur buat penerimaan LPDP-nya. Terus salah satu yang baru Budi tahu tuh defer, Mem, untuk perpanjangan penerimaan hingga 1 tahun buat S2-nya. Terus bagaimana sih penulisan esai dan persiapan bahasa Inggrisnya. Nah, itu tuh salah satu insight yang jarang ditemuin ya, Mem. Kalau kita nggak webinar gini atau nggak one to one buat talking dengan award LPDP-nya. Mungkin sesi selanjutnya dari tim marketing Bansa, eh, kita perkenalan dengan Bansa dan juga program apa aja sih yang ada di Bansa. Dengan Kak Weni, saya persilahkan. Hai, halo, Halo, Mem Hilda, Kak. salam kenal. Saya Weni, Head Marketing dari Bansa Foundation. Halo Nah, juga Mbak Weni. iya, wow, sangat membantu banget sih untuk persiapan LPDP-nya sangat berisi banget sih, Mem. Terima kasih banyak sudah membantu teman-teman di sini. Em, untuk sepertinya ini kan adalah sesi untuk perkenalan Bansa. Cuman sebenarnya yang mewakili itu adalah Serayan selaku direkturnya kita. Dia seharusnya udah join sih sebentar ya. Halo, Nah, sudah join dia. Ya. halo, Hai Sar, ya. silakan Sar. Can you make me a co-host, please? I cannot share my. Oh, bisa, wait. Thank you. Hi, Hilda. How are you doing? Nice. Long It's time been no a see. while. Wow, Yeah. it feels eternity. Long time ago. Yeah. Okay. So yeah, thank you so much for sharing your time and also your insights as an LPDP awardee, and especially coming from West Kalimantan Barat. You're one of the yeah, one of our crown jewel from Kalimantan Barat. So it's so nice to see you. Doing your career in Bangka Belitung. Yeah, is it in Bangka Belitung? Yeah. So that's amazing. So it means that people coming from West Kalimantan, it's one of the best quality in Indonesia. Anyway, so I would like to introduce about Bangsa Education just for a minute, and this is still in relation juga
dengan perjuangan teman-teman yang mau LPDP. Nah, salah satunya kan yang sudah dimention sama Mem Hilda sebelumnya adalah apa? You must have IELTS, or either TOEFL, or either ada tes PTE, or ada lagi tes Duolingo namanya kan, karena di persyaratan LPDP sekarang itu udah cukup lengkap. Karena kan LPDP khususnya udah ini nih, mereka open ke negara manapun, anywhere you want, boleh gitu kan. Nah, jadi sedikit mengenai kami itu, kami adalah lembaga pelatihan dan kursus dan juga pelatihan kerja yang cukup bernama dan juga berkembang dengan baik di Kalimantan Barat. Gitu loh. Kita sejauh ini udah kalau terhitung mungkin udah hampir 1.000 siswa kita yang percaya dengan servis kita, dan kebanyakannya juga mereka tujuannya untuk apa? Satu, tujuannya untuk belajar ke luar negeri, dan tujuan bekerja. Seperti itu. Dan kita bantu siswa-siswa kita terutama di kawasan Kalimantan Barat, tapi kita juga open nih dengan yang luar, karena kan udah ada kelas online. Paling jauh kita muridnya ada di Jepang. Pernah kita dapat murid di Jepang satu, terus juga murid kita yang kembali lagi dari Australia itu pernah juga ada gitu loh, yang minta, oh sir aku pengen naikin nilai IELTS atau PT aku, jadi aku perlu nilainya tinggi karena aku mau coba lamar S2 di sana, ataupun misalnya mau ambil visa permanent resident juga, aku mau jadi orang Australia, tapi IELTS-nya harus 7,5 misalnya, atau PTE-nya harus 78. Nah, situlah kita bantu mereka juga seperti itu. Kita juga udah bekerja sama dengan 14 institusi, dan hopefully we can work together juga, Mem Hilda, bisa jadi institusi selanjutnya. Kita juga udah selama 2 tahun ini, dari tahun 2023 kita work together dengan salah satu politeknik lokal di Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Sambas, to help lecturers-nya to improve their English, and also membantu mahasiswanya itu untuk ngejar waktu itu program IISMA. Untuk program tersebut kita bikin nih kayak program semacam our old acceleration program. Kita pilih mahasiswa terbaik dari politeknik tersebut. Kita pilih ada 10-an waktu itu, kita pilih yang terbaik, yang bahasa Inggrisnya itu oke. Terus kita juga bimbing mereka untuk scholarship-nya, bimbing juga untuk bikin CV dan esai dan lain-lainnya, dan pada akhirnya resultnya adalah 2 dari 10 mahasiswa tersebut, satunya berangkat ke Kanada, yang satunya ke UK melalui program IISMA, dan alhamdulillah nilainya juga lumayan 6,5. Cukup lah untuk levelan mahasiswa di Kalimantan Barat, lah 6,5 itu udah oke gitu loh. Jadi itu adalah salah satu portofolio kita juga. Oke. Nah, di Bansa kita modelannya itu student centered learning, AI supported learning juga, sama kita modelan kelasnya itu hybrid, bisa online, bisa juga offline. Kita modelannya itu udah pakai LMS atau Learning Management System, menggunakan Canvas, jadi istilahnya nggak perlu lagi ada buku-bukuan. Jadi udah langsung aja belajar, bawa laptop atau bawa HP-nya, itu udah bisa diakses untuk materinya dimanapun 24 jam 7 hari. Dan karena kita tuh open dengan AI gitu. Maksudnya kayak AI itu bukan musuh, tapi itu asisten pribadi kita untuk belajar. Dan kita juga assist student kita untuk bagaimana ini memaksimalkan AI ini untuk belajar bahasa, terutama dalam konteks ini bahasa Inggris. Trainer kita siapa aja? Well, trainer kita lumayan menarik, muda-muda juga, Gen Z semua rata-rata. Cuma saya aja yang mungkin tua, Gen milenial gitu loh kan. Jadi all of our instructors are well built, ya. Maksudnya well built di sini itu apa? Mereka rata-rata itu sudah pernah mendapatkan IELTS, sudah pernah Duolingo, sudah pernah tes PTE, tes IELTS sudah pernah. Dan some of our instructors itu adalah pemenang beasiswa dari Fulbright, ada dari untuk beasiswa untuk dosen juga pernah ada yang dapat, dan juga yang pernah mendapatkan IISMA juga ada gitu. Dan termasuk saya pribadi, saya masih juga kadang mengajar, itu saya juga mendapatkan beasiswa dari Fulbright juga, dan juga ada beberapa program yang disponsori sama Amerika Serikat semua. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya pribadi, seorang guru bahasa Inggris itu dia tuh yang harus pernah ke luar negeri gitu. Jadi ketika nanti misalnya dia mengajar di dalam kelas ini, jadi siswa-siswanya itu nggak worry lagi, dia udah diajar dengan orang yang benar. Karena apa? Dengan bahasa yang dimiliki sama si guru itu, si gurunya bisa travel anywhere. Dan sama kan siswa kita juga pengennya travel anywhere gitu, travel lah dia ke Australia atau ke Amerika dan seterusnya.
Nah, itulah fungsinya kenapa di tempat kami itu saya pribadi, karena saya juga mengetes dan juga istilahnya itu memfilter guru-guru di sini, kita fokusnya ke situ. Other than your competence in English and your capability in teaching, but you also must have that experience. Karena apa? That experience is powerful. Gitu. Itu bisa inspire siswa-siswa kita untuk bisa nge-push diri mereka sendiri. Ya. Nah, produk kita ada apa di sini? First, kita bisa bantu untuk translate. Nah, untuk LPDP yang mau ke luar negeri, itu kan biasanya minta translate tuh dokumennya. Kita bisa handle. And of course, itu juga kita dengan price yang cukup cukup dompet friendly, karena kita juga mikirin untuk, karena biasanya teman-teman yang mau translate dokumennya dan lain-lainnya biasanya mahasiswa. Jadi biasanya harganya kita juga udah ngepas harga yang cukup reasonable juga lah untuk teman-teman di sini yang memang niatnya mau keluar negeri, karena itu penting juga untuk dipersiapkan dokumen itu, dan dokumennya jangan sampai kelamaan disiapinnya, karena kalau kelamaan disiapinnya yang terjadi adalah nanti pada gopoh, kan nanti sulit kalian untuk persiapan ini dan itunya, yang mana mungkin Mem Hilda juga udah jelasin tadi kan, itu banyak sekali yang harus diisi, dokumennya itu banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya persiapannya ya let's say kalian translate-nya belum ditranslate, ya udahlah translate yang kilat. Ya translate yang kilat itu mungkin bisa habis 500.000, kan lumayan duitnya mahal. Jadi harus dari jauh hari gitu. Dan untuk translate-nya kita cukup reasonable, ada yang kilat bisa 1 hari jadi, dan ada yang normalnya tuh mungkin paling lama 3 hari. Seperti itu. Terus untuk kursus kita cukup lengkap, ada IELTS, PTE, TOEFL, TOEIC, dan kita bentar lagi mau buka Duolingo juga. Jadi cukup lengkap. And also we would like to be the first untuk bisa jadi penyelenggara tes IELTS yang versi komputer juga pertama di Kalimantan Barat. Seperti itu. Terus we have Best English Program. Ini Best English Program tuh maksudnya General English. Jadi kita persiapkan teman-teman yang memang dari dasar dulu, dari nol, kita udah persiapkan juga untuk materi dan kurikulumnya juga udah mengikuti sistem dari Cambridge juga. Gitu. Karena kita tahun ini saya mulai berpikirnya kita harus ubah kurikulumnya, kita ikuti yang Cambridge aja. Karena Cambridge sudah paling benar lah. Seperti itu. Terus kita juga ada International English Masterclass. Nah, ini yang biasanya untuk teman-teman yang mau WHV. WHV itu Working Holiday Visa. Itu ada kesempatan kerja ke Australia. Dan ini programnya itu khusus kita desain untuk seperti itu. Ya. Terus ada preparation lainnya lagi, kayak misalnya kita ada program BNSP Certified English for Professional Program. Kita kerjasama dengan BNSP untuk mengadakan uji kompetensi bahasa Inggris profesional juga yang pertama di Kalimantan Barat. Seperti itu. Dan ada English Focus Skill, mau belajar yang satu-satu skillnya pun bisa. Ada juga yang learner class, kalau misalnya ada teman-teman di sini ada adik-adiknya mau belajar ya silakan. Seperti itu. And for the simulation kita juga siapin, ada simulation IELTS, PTE, TOEFL, TOEIC, dan Cambridge English Qualification Simulation Test. Nah, untuk yang IELTS dan TOEFL ITP-nya itu kita sediakan bisa secara online. Jadi walaupun teman-teman ada di Bangka Belitung, kita bisa handle karena sistem simulasinya itu berbentuk online, itu kita sudah ada. Seperti itu. Untuk tes bahasa resminya kita adalah we're the registered registration center of PTE. Nah, PTE official test itu sekarang lagi boomingnya juga gitu loh. Dan bahkan bisa dikatakan itu pengganti dari IELTS karena one itu dia udah canggih karena udah menggunakan AI dan human masih sebagai peninjau atau asesor dari penilaiannya juga. Dan itu waktu pengeluaran sertifikatnya itu hanya dalam kurun waktu kurang dari 48 jam. Kalau misalnya IELTS itu butuhnya mungkin 13 hari. Nah, kalau PTE itu 48 jam dan kurang dari itu sudah keluar. Jadi paling cepat gitu loh. Kita juga ada TOEFL ITP official test dan itu modelannya online juga ada, bisa disediakan dan itu bisa nanti tanya sama Kak Weni, dia yang paling tahu tuh. And then also we have TOEIC official test. Kita juga penyelenggara Cambridge English Qualification official test pertama juga di Kalimantan Barat, and also BNSP Certified English for Professional official test. Pertama kali juga di Kalimantan Barat. Seperti itu. And this is some of our portfolios. Kita sudah kolaborasi dengan beberapa influencer, sama IAIN Pontianak juga. Cuman sayangnya IKIP PGRI Pontianak lagi sulit untuk didekati for some reason. Padahal itu kampusnya saya dan juga Mem Hilda dulu ya waktu kita S1, tapi
Ya gitulah, ya segi sulit untuk didekati. Kita juga kerjasama dengan Mentari Group Assessment untuk kerjasama pengadaan tes Cambridge English Qualification. Kita juga pernah ke Sintang, ke Ketapang. Ini dia, kita kerjasama dengan Politeknik Negeri Sambas pada waktu itu, tahun lalu. Pernah juga kita ke FEB Untan, ke Universitas Widya Dharma, Genius College ini yang di Kalimantan Tengah, dan di Melawi juga kita pernah juga kasih pelatihan guru ke mereka, ke teman-teman yang ada di sana, dan banyak lainnya juga. Dan ini daftar mitra kita yang juga cukup banyak yang bekerja sama dengan kita sebagai one of the trusted English center atau language center juga di Kalimantan Barat and beyond. Oke. Nah, untuk legalitas kita legal, kita bukan abal-abal, bukan lembaga yang tiba-tiba muncul. Kita sudah melakukan aturan, kita sudah mengikuti aturan, sudah mengikuti juga standar dari Dinas Pendidikan lokal juga. Dan alhamdulillah per tahun lalu kita juga sudah terakreditasi juga di bawah naungan dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja seperti itu. Ya. Dan ada juga kisah sukses alumni kita nih beberapa. Ini murid saya kebetulan dia ada di New Zealand sekarang, ini udah di Australia sama cowoknya juga kerja di sana. Ini juga sekarang dia udah di Australia. Jadi mostly 90% of our students tuh udah pasti dia pengen ke Australia juga. Yang mana itu nggak salah, itu paling dekat, itu yang paling banyak kesempatan, and definitely yang paling aman untuk sekarang. Kalau misalnya negara lain, ya contohnya misalnya, walaupun saya alumni dari beasiswa Amerika Serikat, tadi saya bisa bilang di Amerika Serikat itu agak sedikit sulit. Jadi teman-teman mungkin jangan ke sana dulu. Tapi kalau ke Australia, ke New Zealand, saya lebih sarankan seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa tanya langsung sama Kak Weni, ataupun bisa langsung follow Instagram kita di @bansa_foundation. Kita juga ada LinkedIn-nya di Bansa Foundation juga, dan TikTok untuk konten-konten menarik mengenai perbahasa Inggrisan dan seterusnya itu ada juga di situ. Jadi ya silakan feel free to follow if you have any more question, dan ya please do ask ya. Thank you so much for the time, and yeah, thank you so much for coming. Back to you, Budi. Oke, thank you Sarayan udah memperkenalkan Bansa nih. Apa sih Bansa itu? Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya. Nah, balik lagi ke topik LPDP nih. Dari teman-teman yang udah hadir di sini nih, ada yang ingin ditanyakan nggak tentang LPDP-nya? Feel free to ask, teman-teman. Kalau teman-teman masih ngumpulin pertanyaan, dari saya dulu, Mem. Boleh, Mem? Boleh, Nah, silakan Bu. buat LPDP Hunters nih, kesalahan apa sih, Mem, yang sering dilakukan karena yang berakibat gagal buat daftar LPDP, Mem? Yang sering banget dijumpain, Mem. Oke, jadi kalau di sisi administrasi itu, pertama kita memang harus baca buku panduan ya. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah baca buku panduan. Di situ sudah tertulis jelas apa yang harus diupload, apa yang harus ditulis, dan hindari typo ya. Dan kalau bisa semua berkas kalian misalnya daftar di tahun 2025, tulislah di tahun yang sama itu di tahun 2025. Nah, kalau misalnya kalian mengikuti semua yang ada ditulis di buku panduan atau buklet itu, insya Allah untuk yang seleksi administrasinya akan aman tuh, akan aman. Ya, kalau misalnya kalian ingin, jadi kebanyakan itu kita tidak jatuh di administrasi. Jadi rata-rata sih kalau misalnya kita apply beasiswa LPDP, kita tuh nggak jatuhnya di administrasi karena selagi kita ikut buku panduan LPDP, insya Allah semuanya aman gitu ya. Misalnya dia mensyaratkan TOEFL-nya harus 500 ya, 500 ke atas kayak gitu ya. Jangan 499 kayak gitu ya, jangan. Atau misalnya di tahun 2025. Jadi rekomendasinya juga harus di tahun 2025, jangan di tahun 2024. Walaupun itu cuman sepele kayaknya cuman beda satu doang. Itu bisa membuat kita gagal LPDP. Kalau di zamannya mem dulu, sekarang sudah enak ya, itu semuanya online gitu ya. Apa segala macam tanda tangan, apa segala macam tinggal perlu checklist. Kalau dulu kami tanda tangan bermaterai. Kita print, kita tempel tanda tangan bermaterai. Ada satu teman mem yang lucu.
Jadi kan kita punya 4 berkas yang harus dimateraikan. Ya, ada materai A, materai B, surat pernyataan, kemudian surat apa kayak gitu. Kan butuh materai banyak tuh. Mm-mm. Satu materai kata dia 10.000. Iya. Satu materai tempel sini tanda tangan, nanti ditempelin berkas lain tanda tangan, difoto kayak gitu. Ternyata sama LPDP itu dinotis. Dia gagal hanya karena Materai, Mem. materai gitu ya. Jadi pokoknya kalau untuk administrasi selagi kita ikutin buklet ya, kemudian nggak ada kesalahan yang fatal, biasanya lolos aja sih kalau administrasi ya. Misalnya disuruhnya ijazahnya harus scan yang asli, ya scan yang asli, jangan yang fotokopi, itu aman. Nah kebanyakan itu apa namanya, teman-teman itu gagalnya itu di tes bakat skolastik. Oh. Jadi tes bakat skolastik ini kalau di LPDP dia lebih apa ya, tes CPNS itu tidak seribet LPDP kayaknya. Kayaknya kesulitannya sih kalau misalnya Mem lihat itu dia lebih tinggi yang di LPDP gitu. Karena Hmm. dia skolastik ya. Mm-mm. Agak sedikit berbeda dengan apa sih namanya? TPA gitu. Tapi dia mirip-mirip sih, mirip-mirip. Jadi kebanyakan kalau misalnya kalian memang, kita kan orang bahasa ya, bahasa Inggris gitu. Kita tuh jarang berhubungan sama hitung-hitungan yang matematika kayak Yes, akar apa segala benar. macam kayak gitu. Jadi kalau misalnya harus mengulang lagi belajar yang dasar-dasar kayak gitu, kemudian harus itu kan agak sedikit ribet. Jadi Iya. kadang-kadang teman-teman yang MEM itu lebih suka dia daftar di kampusnya dulu, Oh, keterima baru daftar di LPDP supaya ya jalur melewati LOA ya, Mem. jalur ROA supaya melewati tes bakat skolastik itu gitu. Iya. Ya, karena ribet banget di tes bakat skolastik itu gitu kan. Nah, apalagi ada defer gitu. Tapi nanti defernya itu tergantung kampus, Bud. Ada yang bisa 1 tahun, ada yang cuma 1 semester gitu. Jadi Oh, I see. tergantung. Tapi dia bisa kita gunakan untuk tes LPDP, insya Allah. Oh, oke, Gitu. Mem. Terus apa ya tadi? Nah, kebanyakan itu gagalnya di skolastik ya. Mm-mm. Jadi dia nggak sampai ke tahap substansi Interview. interview. Nah, kalau misalnya dia lolos nih di tahapnya skolastik, di tahap skolastik udah lolos di interview. Interview itu dia ada passing grade. Oh. Nah, makanya kita kenapa kita ada mock LPDP tadi supaya Mm-mm. bisa meyakinkan kita apakah jawaban kita itu sudah sesuai dengan visi dan misi LPDP. Hmm. Kan itu ada visi dan misi LPDP, misalnya dia bertanggung jawab, integritas tinggi, kemudian apa gitu. Itu ada listnya di LPDP. Jadi kalian bisa buka websitenya, di situ bisa lihat gitu ya. Kira-kira yang apa yang dibutuhkan sama LPDP itu apa aja. Itu yang akan menjadi dasar penilaian dari interviewer tadi ya. Nah, kalau misalnya kita jawabnya itu ngasal, kemudian tadi pakai jawaban psikologis tadi ya, tidak berdasarkan jawaban akademis, biasanya nilai kita akan rendah. Hmm. Gitu. Dia nanti waktu tes LPDP itu pewawancaranya ada 3. 2 dari akademisi, profesor, Mm-mm. misalnya kita bahasa Inggris nih, Mm. nanti profesor yang dari bahasa Inggris yang akan mengatas kita. Satu lagi itu psikolog. Oh, Jadi ya. sebisa mungkin kita tidak berbohong ya, Mm-mm. mengada-ngadakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Karena itu bisa ketahuan dari apa Wawancara itu ya, psikolognya, Mem. wawancara itu gitu. Mm-mm. Natural aja tapi bahasanya bahasa akademis. Jadi kita makanya tadi ya apa namanya? Jawaban itu kan kita nggak tahu tuh jawabannya random. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan kira-kira muncul jawaban pertanyaannya itu ya sesuai dengan yang pernah kita tuliskan jawabannya, kita bisa jawab. Dan LPDP itu nggak ada jawaban pasti gitu, karena Oh. jawaban LPDP itu akan berlanjut sesuai, pertanyaannya akan berlanjut sesuai dengan jawaban kita. Oh. Misalnya dia nanya apa, kita jawab apa, kayak gitu kan. Nanti jawabannya, pertanyaan selanjutnya bergantung dari jawaban kita gitu. Jadi dia tuh berlanjut. Makanya kita latihan natural aja gitu. Tidak dibuat-buat terus, kalau bisa sih jawabannya sebisa mungkin hindari jawaban psikologis. Tapi jawaban yang apa namanya? Akademis. Dan esai itu sangat menentukan, Bu. Jadi mereka itu menilai kita kalau misalnya di wawancara itu nggak sempet ya, kan itu kan cuma beberapa menit ya. Mm-mm. Dia akan melihat esai kita. Hmm. Nah, esai itu penting juga. Di mana kita menuliskan esai yang bagus, yang meyakinkan bahwa kita memiliki nilai-nilai ke LPDP-an gitu, yang dibutuhkan sama interviewer.
Nah, itu. Nah, kalau misalnya kita jawabannya ngasal, biasanya nggak lolos tuh di tes seleksi substansi. Jadi Hmm. LPDP itu dia kayak bukan di ranking, enggak gitu. Jadi kita passing grade, kita lolos nggak passing grade-nya si pewawancara itu. Oke. Gitu ya. Jadi meyakinkan ke pewawancara aja sih. Nah, Oh, makanya harus oke. ada mock tadi ya. Mm-mm. Sebelum kita tes, udah beberapa kali lah kita ini. Nanti mungkin dari Bansa bisa ini ya, komunikasi sama Mata Garuda ya. Ya, siap, Kan mem. yang mock. Berarti intinya untuk dokumentasi jangan ngide lah ya, mem. Iya, Kayak tadi ya, jangan betul. jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Iya, kalau misalnya dimintanya itu ya itu dikerjain, Iya. jangan yang lain-lain gitu ya. Karena Nah, ketahuan mungkin mereka punya sensor sendiri kali ya. Kan udah canggih zaman sekarang. iya. Nah, mungkin dari teman-teman mas, udah ada yang mau ditanyakan belum? Kalau enggak, dari saya masih ada nih, mem. Iya, boleh. Sambil nunggu yang lain mungkin kita bisa Heeh. Nah, mau saya oh pengen nanya ini, mem. Kalau lintas jurusan dari S1 ke S2 itu ada faktor pengaruh nggak buat kita nerima LPDP nyendam? ada. Jadi dia akan bertanya, kenapa alasan kuat kamu pindah dari S1 kamu ke S2 yang ini? Hmm. Biasanya kan harus linear, Ya. gitu kan? Nah, banyak ada juga sih beberapa orang teman mem itu dia yang lintas jurusan, tapi Hmm. dia alasannya kuat. Kenapa Oh. lintas jurusan? Karena pekerjaan dia dia yang sekarang itu Hmm. nggak mungkin dilanjutkan dengan jurusan yang lama S1, tapi dia harus ngambil jurusan yang lain kayak gitu. Oh. Gitu. Itu bisa. Tapi lebih amannya sih kita linear. Oh, Misalnya oke, kayak mem. memang bahasa Inggris ya Mm-mm. ambilnya ya jurusan yang Bahasa sesuai Inggris juga. dengan satu atau sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan sekarang kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih, mem, dari Budi. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang belum bisa on mic, bisa via chat dulu. Ini kayaknya semuanya udah siap semua berkas LPDP-nya nih, Bud. Jadi Iya nih, udah nggak ada yang perlu dipertanyakan karena udah udah pengen, jelas semuanya gitu udah ya. Langsung pengen. daftar aja gitu ya. Nah, Langsung tinggal daftar ya. Ya, daftar lah ya calon-calon adik-adik S2 semuanya. nih, mem. Iya, karena daftar LPDP itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan sekarang Mm. sudah online, tidak seperti zaman dulu yang harus datang ke Jakarta, Bandung, atau Jawa. Udah costless lah gitu. Jadi nggak ada biaya tambahan. Jadi kita cuma perlu mempersiapkan diri kita aja gitu. Nah, mungkin ini ada sesi terakhir singkat sih, mem, dari Hmm. marketing saya tentang program LPDP apa sih yang dari Bansa itu. Nah, buat Kak Weni, boleh Kak? Oke, ayo teman-teman. Ya, sepertinya memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi kita lanjut ke sesi terakhir aja, Mem. Nah, em, jadi untuk LPDP terdekat kan bakal buka nih. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk persiapannya belum mungkin khususnya ke persiapan bahasa Inggrisnya, kita akan adain promo men. Jadi nanti dia berisi paket gitu kelas plus tes, terus dia akan ada additional service-nya. Nah, jadi nanti kita bakal berikan bonusnya itu, bonus tambahan dari kelas dan tesnya itu akan ada sesi em, seperti kelas klasik akademi yang berisi eh, cara belajar membuat CV, resume, dan lain sebagainya. Jadi itu akan kita jadiin in-house service-nya. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran sama promonya, boleh cek di Instagram kita @bansa_foundation. Sudah kita bantu postkan di sana, jadi teman-teman bisa cek detailnya. Seperti itu aja, Budi. Oke, terima kasih Kak. Ya, Mungkin sama-sama. acara hari ini kita selesaikan sampai sini, mem. Terima kasih informasinya, ilmunya juga, pengalamannya udah share-share ini. Mungkin selanjutnya kita bakal lanjut di series yang akan datang, yang bakal kita share di komunitas Bansarian kita. Buat teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut atau apa, kita udah ada grup komunitas, silahkan bergabung, bisa cek highlight Instagram kita. Mungkin Unlock LPDP hari ini cukup sekian, dan terima kasih. Thank you, ma'am. Ya, thank you Ya, semuanya. thank Thank you. you, ma'am. Thank Have a you. good day. Good day, ma'am.